maka bisa menciptakan sensasi rasa yang enak, kemudian itu bisa memberikan efek menenangkan sehingga reduce stress. Oke. Jadi banyak sekali manfaatnya dan ini cuma sekali seumur hidup. Oke. Jadi investasi itu sahabat Prodia, Bang Tul, bukan hanya rumah, bukan hanya tanah, tapi juga kesehatan. Betul. Prodia Podcast. Well. Wellness lifestyle. Gitu. Berarti dengan segala risiko-risiko tadi sebenarnya apakah ada upaya preventif yang next level gitu? Iya. Untuk iya. Mencegah tadi? Selain tadi pemeriksaan rutin gitu kan, udah dipaparkan lagi sama dokter yang lebih advance seperti apa. Bagaimana, apakah ada next level prevention gitu yang bisa dilakukan? Oke, ada. Kita bisa menentukan langkah preventif, langkah pencegahan, gitu ya, yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kita. Ini kebetulan saya di sini bawa contohnya. Oke. Namanya Nutrigenomic. Ini buku apa, Dok? Ini adalah buku report hasil pemeriksaan Nutrigenomic sahabat Prodia. Ya. Ini kebetulan saya bawa. Ini contohnya punya saya pribadi, gitu ya. Ini Nutrigenomic ini pemeriksaan apa, Dok? Nah, jadi Nutrigenomic itu adalah pemeriksaan berbasis DNA. Sampelnya adalah sampel darah. Oke. Tidak perlu puasa. Dan pemeriksaannya dilakukan hanya 1 kali seumur hidup. 1 kali seumur hidup, ya. Jadi tidak perlu diulang. Berbeda dengan pemeriksaan rutin yang lain. Iya. Misalnya kayak darah rutin, kolesterol, gula darah, fungsi liver, fungsi ginjal, vitamin D. Ya, itu perlu diulang secara periodik. Ya, setahun mungkin 1 atau 4 kali dalam setahun, tergantung dari kondisi kesehatannya. Tapi kalau pemeriksaan yang berbasis genomik untuk mengetahui resiko kanker, diabetes, hipertensi, ya termasuk Alzheimer dan sebagainya, penyakit neurodegeneratif, itu hanya sekali seumur hidup. Nah, kalau contohnya di sini adalah namanya Nutrigenomic. Itu adalah pemeriksaan berbasis DNA untuk mengetahui baik kita memiliki gen apa, gitu ya, terkait dengan makanan yang kita konsumsi. Ya, jadi makanan yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi ekspresi gen kita, perilaku gen kita apa nanti jadinya. Ya, itu namanya Nutrigenomic. Ya, jadi apa yang kita makan, you are what you eat. You are what you eat. Ya, you are what you eat. Itu ternyata benar adanya, dan itu dibuktikan dengan pemeriksaan yang namanya Nutrigenomic ini. Jadi apa yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi ekspresi gen kita. Ya, Nutrigenomic. Ya, atau ada lagi yang satu lagi sebetulnya istilahnya namanya nutrigenetik. Kalau nutrigenetik itu adalah bahwa gen yang kita miliki itu menentukan pengaruh tubuh kita terhadap makanan yang kita konsumsi. Gitu ya. Nah, jadi ternyata urusan makan saja itu bisa sedemikian detailnya. Jangan dibilang rumit, sahabat Prodia, jangan dibilang rumit. Jadi, detail. Gitu ya, bahwa betul. Karena apa? Karena kalau kita mau memperhatikan kesehatan kita, itu harus detail. Kalau hanya setengah-setengah aja, itu artinya ya kita tidak memprioritaskan kesehatan kita dan akhirnya kita loss aja gitu. Gaya hidup kita gitu ya, loss aja gitu loh, tidak peduli dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke pemeriksaan Nutrigenomic ini. Jadi dengan melakukan pemeriksaan ini, itu kita bisa mengetahui makanan apa yang sebaiknya saya konsumsi berdasarkan gen yang saya miliki. Gitu ya. Dan ini ternyata contoh pemeriksaan Nutrigenomic ini sudah diterima sampai 80% dokter di seluruh dunia. 80%? Ya, 80% dokter di seluruh dunia itu sudah menganjurkan atau advice pasien untuk melakukan pemeriksaan Nutrigenomic gitu ya. Karena ini memang salah satu pemeriksaan advance yang kalau menurut saya sangat penting. Gitu ya, dan pemeriksaannya hanya 1 kali seumur hidup saja, gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini katakanlah ada beberapa salah satu gen, indikator gitu, salah satu indikator. Jadi misalnya terkait dengan sodium gitu ya. Sodium itu kan garam. Iya. Ya. Makanan garam-garam kan biasanya yang paling. Biasanya makanan kekinian yang banyak diorder secara online itu adalah rasanya gurih atau manis.
yang mana gurihnya itu bisa berasal dari kandungan lemak jenuhnya yang tinggi atau kadar garamnya, sodiumnya yang tinggi gitu ya. Nah ini contohnya ada 2 gen gitu ya yang terkait dengan sodium gitu ya, terkait dengan sodium. Nah kalau di sini contoh saya mencontohkan nggak apa-apa ya, di sini saya kasih supaya sahabat Prodia itu menjadi lebih jelas. Kalau dalam hasil pemeriksaan saya ini ternyata resiko saya untuk mengalami tekanan darah tinggi karena konsumsi sodium yang saya lakukan gitu ya, itu saya average risk. Average rata-rata ya? Rata-rata, bukan rendah. Artinya apa? Artinya dalam hidup saya harus lebih concern lagi apa yang konsumsi garam yang harus saya makan. Yang sesuai dengan kondisi badan. Karena kalau saya tidak berhati-hati, ternyata saya sudah memiliki gen yang kategorinya average. Kalau saya tidak peduli, saya masih senang dengan makanan yang asin-asin, dengan pengawet dan sebagainya gitu ya. Kandungan istilahnya monosodium glutamat ya. Ya kalau dulu kan ada beberapa tahun yang lalu ya generasi micin gitu. Generasi micin. Generasi micin. Nah, itu kalau saya tidak memperhatikan itu gitu ya, maka dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang, maka tegaklah diagnosis hipertensi pada diri saya gitu ya. Kalau sudah terdiagnosis seperti itu kan artinya kan itu diagnosis yang seumur hidup ya. Walaupun penyakit degeneratif ini istilahnya bisa dikendalikan, tapi belum bisa disembuhkan. Ya, bisa dikendalikan tapi belum bisa disembuhkan. Ya, diabetes dan sebagainya gitu ya. Jadi istilahnya mirip dengan kanker ya, remisi. Remisi itu artinya apa? Saat ini sembuh tanda kutip, tapi di kemudian hari bisa relapse lagi, muncul lagi kalau gaya hidupnya tidak diperbaiki ya. Ada sodium, ada kafein gitu ya. Jadi respon kafein terhadap sekarang kan ya interest orang minum kopi itu lumayan tinggi dan populer gitu ya, karena memang apalagi di zaman pandemi ini ya. Jadi dengan mengkonsumsi minuman berkafein gitu ya, kemudian apalagi ditambah mungkin dengan kondimen-kondimen yang lain gitu ya, maka bisa menciptakan sensasi rasa yang enak, kemudian itu bisa memberikan efek menenangkan sehingga reduce stress. Ya, padahal kalau kita boleh sampaikan di sini, cara untuk mereduce stresnya itu nggak tepat. Di satu sisi memang stresnya turun, tapi di sisi lain menambah kalori. Menambah kalori itu artinya resiko obesitasnya makin meningkat gitu ya. Nah jadi satu masalah selesai, tapi timbul masalah yang lain gitu. Jadi gali lubang tutup lubang gitu ya. Gali lubang tutup lubang gitu ya. Nah di sini juga termasuk ada gen yang terkait dengan omega 3, ikan-ikanan biasanya itu. Ya, konsumsi lemak tak jenuh gitu ya. Nah, jadi contoh ternyata sebetulnya respon seseorang terhadap suplementasi omega 3 itu berbeda-beda. Tidak jarang gitu ya. Orang yang katakanlah misalnya setelah diperiksa profil lipid gitu ya, HDL-nya rendah. Ya. Nah, ternyata dia mengkonsumsi omega 3 gitu ya, karena mungkin lihat dari iklan atau dapat informasi dari mana, kemudian dia membeli sendiri gitu ya, suplemen omega 3 gitu ya, minyak ikan dan sebagainya gitu ya. Tapi kok setelah dicek lab ulang, kok HDL-nya nggak naik, gitu ya. Nah, jangan-jangan dia memiliki gen yang memang tidak responsif dengan suplementasi omega 3. Artinya apa? Artinya pada individu tersebut sebetulnya nggak perlu repot-repot beli suplemen. Ada alternatifnya lain? Iya, jadi dari makanan saja cukup gitu loh. Ikan-ikanan atau mungkin. Misalnya katakanlah untuk respon HDL-nya nanti bisa dilihat lagi dengan profil exercise, gen exercise. Jadi ini walaupun namanya, jadi sahabat Prodia walaupun namanya nutrigenomik, tapi di dalam pemeriksaannya juga ada pemeriksaan beberapa gen yang terkait dengan aktivitas fisik atau latihan fisik gitu ya. Nah nanti bisa dilihat dari profil efek dari latihan fisik terhadap HDL ya, terhadap kolesterol baik. HDL itu kan kalau kita bilang kan istilahnya kolesterol baik ya. Jadi dengan melakukan latihan fisik itu apakah bisa meningkatkan kadar HDL gitu ya.
Kalau dari contoh saya, ini hasilnya adalah slight increase. Artinya apa? Saya memiliki gen dan variasi genetik. Ternyata kalau saya melakukan latihan endurance, itu tidak efeknya terhadap kolesterol baik itu tidak tinggi. Oke. Oleh karena itu kalau saya mau meningkatkan profil HDL saya, itu lebih utamanya dari makanan. Oke. Bukan dari olahraga. Oke. Ibaratnya begitu. Gitu ya. Jadi kita pun pada akhirnya itu tidak apa ya istilahnya ya, tidak high expectancy terhadap satu modalitas. Oke. Gitu loh. Jadi misalnya kita tidak perlu terlalu over consumption terhadap multivitamin, terhadap omega 3 gitu ya. Atau misalnya apalagi tidak perlu sampai over exercise ya, yang dengan harapan bahwa saya harus olahraga keras supaya HDL saya naik, supaya gula darah saya bagus. Ternyata lo kok setelah diperiksa 3 bulan yang akan datang kok HDL saya nggak naik-naik gitu, stuck aja. Ada apa sih dalam diri saya gitu ya. Nah itu jadi bisa diketahui dari pemeriksaan berbasis DNA ini ya, yang namanya genomik. Ya. Jadi banyak sekali manfaatnya dan ini cuma sekali seumur hidup. Oke. Betapa next level preventionnya hasil daripada pemeriksaan ini. Betul. Nggak hanya dari hasil pemeriksaan lo ya. Jadi kalau misalnya kita baca di informasi-informasi kesehatan ya. Jadi tidak hanya soal pemeriksaan, screening kesehatan saja yang jenis pemeriksaannya itu makin advance, makin maju berbasis DNA dan sebagainya. Tapi dalam hal terapi pun juga kan sekarang kan sedang gencar-gencarnya ya, terutama di luar negeri ya, riset tentang terapi gen. Jadi apakah misalnya diabetes ya, hipertensi itu bisa sembuhkan dengan terapi gen. Atau misalnya Alzheimer ya, penyakit neurodegeneratif ya, Alzheimer, Parkinson dan sebagainya gitu ya. Sampai kepada terapi stem cell gitu kan sekarang masih gencar ya riset-risetnya ya. Nah, itu artinya apa? Baik pemeriksaan maupun penata laksanaan gitu, pengobatan itu juga akan semakin advance ya. Dan ini juga tentunya jangan tanya soal biaya ya. Saya nyentil lagi biaya ya. Ya saya rasa wajar ya, makin tinggi teknologi itu maka membutuhkan biaya yang lebih besar. Oleh karena itu sebetulnya hikmahnya tuh apa sih? Sebetulnya hikmahnya itu ya kita harus memanage finansial kita. Jangan sampai kita tuh tidak punya pos anggaran untuk kesehatan. Ya, baik dengan asuransi ataupun tadi budget tabungan kesehatan yang bisa supaya kedepannya itu kita bisa melakukan pemeriksaan yang lebih advance. Karena untuk informasi saja ya, sahabat Prudia, Bang Tul, pemeriksaan yang lebih advance itu mungkin belum di cover dalam asuransi. Ya, karena suatu jenis pemeriksaan itu untuk bisa di cover asuransi kan dari pihak asuransinya itu kan juga harus mempelajari dulu ya. Ini pemeriksaannya apa sih, pentingnya apa sih gitu ya. Efeknya, manfaatnya apa sih gitu ya. Nah, itu kan karena kan nanti kan akan berhubungan dengan jumlah premi yang harus dibayarkan. Ya, jumlah premi yang harus dibayarkan oleh nasabah gitu ya. Nah, tapi kan dengan konsep seperti itu kan sebetulnya kan kalau kedepannya nanti pemeriksaan yang advance ini ya, mau 10 series ya, pemeriksaan DNA, profil genetik untuk mengetahui resiko tekanan darah, vaskularis ya, penyakit kardiovaskular atau diaris dan sebagainya, CA-RIS, kanker, termasuk imun risk ya, untuk mengetahui profil gen kita terhadap resiko penyakit alergi maupun autoimun. Gitu ya, alergi maupun autoimun ini prevalensinya juga naik loh ya, semakin kesini semakin banyak. Nah, dengan begitu kan kalau misalnya nanti ke depan sudah bisa di cover dengan asuransi, itu kan akan meringankan pembiayaan. Ya, meringankan pembiayaan. Lagi-lagi ini kita bicara soal investasi sebetulnya. Betul. Ya, investasi. Betul. Jadi investasi itu sahabat Prudia, Bang Tul, bukan hanya rumah, bukan hanya tanah, tapi juga kesehatan. Betul. Karena kalau menurut aku pribadi, apalah arti kita punya aset banyak-banyak tapi kita nggak bisa nikmatin gitu kan. Betul sekali Bang Tul. Iya gitu. Jadi jangan sampai kerja keras kita selama ini
nanti ketika kita usia tua nggak itu nggak bisa dinikmati karena kita memiliki masalah kesehatan yang memakan biaya besar. Oke lah, misalnya katakanlah sudah ikut asuransi gitu ya. Tapi kan yang namanya nggak bisa mobilitas terganggu ya, nggak bisa jalan-jalan sama keluarga, keluar kota atau misalnya keluar negeri gitu ya, karena harus terbaring di tempat tidur. Ya, atau misalnya harus dengan menggunakan kursi roda gitu ya. Jadi misalnya karena mobilitasnya terhambat karena penyakit-penyakit itu tadi, itu kan juga menjadi stres tersendiri. Betul. Nambah lagi jadinya tersendiri gitu ya. Walaupun mungkin pada sebagian besar masyarakat kita uang tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari sisi kita sebagai manusia yang biasanya bergerak, maunya kemana-mana karena ada satu urusan, karena mau menikmati hidup itu jadi terhambat gitu ya. Jadi perlu juga mungkin kita menyayangi hati kita untuk dipuaskan gitu, tapi apa kabar dengan badan kita gitu ya? Apa kabar dengan, kita juga perlu menyayangi badan kita, karena kalau badan kita mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat untuk apa? Ya tadi, liburan beraktivitas pun jadinya tetap happy gitu loh, dan tetap bisa dilaksanakan. Betul sekali. Betapa upaya daripada next level prevention itu sangat bermanfaat. Udah dipaparkan sangat jelas sama Dr. Wisnu tadi. Luar biasa. Aku mau coba semacam recap gitu ya, Dok ya. Kalau medical check up itu tadi udah di-remind juga sama Dr. Wisnu, di awal mungkin ngelakuinnya cuma buat kewajiban aja untuk birokrasi apa-apa. Tapi ini adalah sebenarnya kebutuhan kita. Iya, ini adalah kebutuhan kita juga. Betul, setuju sekali. Dan tadi tentang next level prevention yang bisa dilakukan, pemeriksaan genomik tadi yang ada di Prodia, itu cukup sekali dilakukan. Sekali seumur hidup. Tidak perlu diulang. Karena gennya nggak berubah ya. Kecuali mungkin nanti 100 tahun lagi, 1 abad baru mungkin terjadi perubahan gen. Kalau umurnya mungkin seumur-umur Nabi. Seumur Nabi gitu kan. Kalau umur sahabat Prodia sampai 1 abad. Iya. Gitu ya. Amin, bisa centenary itu usia 100 tahun. Amin. Jika kita dapat berkat gitu untuk hidup lebih panjang gitu kan. Tentunya juga ditopang dengan gaya hidup yang sehat untuk bisa sampai di usia 100 itu gitu kan ya. Dan gaya hidup sehat itu penting, tapi juga lebih paripurna lagi jika kita melakukan yang namanya medical check up dan menyisihkan anggaran untuk kesehatan kita. Ayo kita concern ya untuk menyediakan anggaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan tubuh kita gitu, supaya kita makin kenal gitu dengan tubuh kita ini. Dan tadi mau ungkit lagi tentang upaya yang lebih advance sebagai next level prevention. Jangan lupa itu adalah bisa dilakukan dengan pemeriksaan Prodia Nutrigenomics. Semakin kita lebih deep, dalam lagi mengenal tubuh kita. Iya. Luar biasa. Jadi kalau boleh saya di sini menambahkan bukan bermaksud secara pribadi, secara langsung mau berpromosi gitu ya. Tapi dengan melihat karena saya anggap alhamdulillah saya bisa bekerja di sini gitu ya. Nah, jadi salah satu tempat yang pemeriksaannya itu lebih paling advance gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh nih Bapak dan Ibu sahabat Prodia ini ada anggota keluarga yang mengidap kanker, maka itu bolehlah kita anjurkan melakukan pemeriksaan CA-RIS namanya ya. CA cancer risk. Jadi untuk mengetahui profil gennya seperti apa, kemudian nanti bisa dilakukan prevention ya yang diperlukan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya punya anggota keluarga yang menderita Alzheimer, dia penyakit neurodegeneratif gitu ya. Jadi Alzheimer itu walaupun cuman dibilangnya pikun gitu ya. Jadi yang namanya pikun itu jangan disepelekan gitu ya, karena tidak hanya sekedar kehilangan daya ingat saja, tapi sebetulnya kemampuan yang lebih tinggi itu juga hilang. Jadi misalnya kemampuan kecerdasan, analisis, terus termasuk tadi terjadi perubahan perasaan gitu ya, perubahan kepribadian itu terjadi pada Alzheimer gitu ya. Nah, misalnya ada keluarga yang mengidap Alzheimer, maka bolehlah periksa
profil gennya gitu ya, sehingga kita bisa melakukan tindakan pencegahan gitu ya, karena bolehlah kita berharap kita ini panjang umur. Yes, tapi amin. kan sepanjang umur itu kan yang kita inginkan itu, harapan kita itu adalah produktifnya itu dominan dari umur kita yang panjang, bukan sakitnya yang dominan gitu ya, tapi produktifnya gitu ya. Nah, kalau untuk kemudian kalau kita bicara soal gaya hidup sehat dan kemudian obesitas gitu ya, itu bolehlah melakukan pemeriksaan nutrigenomik karena itu sangat banyak sekali manfaatnya. Contoh nih kami di tempat praktek itu banyak sekali menerima konsultasi pemeriksaan nutrigenomik itu karena ternyata langkah-langkah penata laksanaan obesitas yang sudah dilakukan itu nggak sesuai hasilnya. Ya, jadi sudah makannya sudah dikurangin, kalorinya sudah dikurangin kok, tapi ternyata indeks massa tubuhnya itu lingkar pinggangnya gitu ya, persentase lemaknya itu kok nggak turun signifikan normal. Seperti yang kita harapkan gitu ya. Atau misalnya katakanlah sudah melakukan latihan fisik atau olahraga sesuai dengan rekomendasi kok, tapi ternyata pembakaran lemaknya itu sedikit sekali gitu ya. Nah, ini apa yang terjadi, dan itu bisa dijelaskan dengan nutrigenomik. Itu gitu dia. ya. Upaya next level prevention tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh Dr. Wisnu. Jangan lupa. Mungkin informasi ini bisa nih, tapi boleh dipertimbangkan gitu ya. Boleh dipertimbangkan kira-kira gimana? Dengan menyisihkan tadi ya, menyisihkan sebagian dana tadi. Iya. Jika sahabat Prodia penasaran tentunya dong dengan untuk mengenal lebih dalam tentang tubuhnya. Sekali lagi terima kasih buat Dr. Wisnu buat hari ini. Udah banyak banget kita semua dapat informasi lebih dalam tentang bagaimana mengenal lebih dalam tentang tubuh kita, bagaimana kita mengupayakan tubuh kita dan melaksanakan upaya gaya hidup sehat yang lebih paripurna seperti itu. Apalagi sekarang masih pandemi ya. Yes. Apalagi sekarang masih pandemi. Dan tadi nggak ada yang tahu, misalnya mungkin ada apalagi. Itulah kita yang namanya perlu waspada gitu, Dok. Perlu waspada. Yes. Oke. Waspada tapi jangan parno. Yes. Jangan parno. Tetap harus positive thinking. Waspada harus, tapi jangan parno. Yes. Jangan paranoid. Jangan paranoid. Jangan lupa sahabat Prodia. Oke, nantikan Prodia Podcast episode berikutnya yang tentunya dengan topik-topik yang lebih banyak lagi untuk diketahui oleh sahabat Prodia. Dan aku di sini juga mengingatkan untuk jangan lupa follow sosial medianya Prodia. Ada di Instagram di @prodia_lab, di Twitter @prodia_lab, dan di Facebook search Laboratorium Klinik Prodia untuk tahu update-update informasi kesehatan apapun itu dari Prodia. Dan kalau mungkin ada sahabat Prodia mau request topik yang mau dibahas di podcast kita, boleh langsung DM aja di Instagram Prodia ya tadi ya, @prodia_lab. Oke, terima kasih buat seluruh sahabat Prodia yang sudah mendengarkan informasi. Semoga-moga bermanfaat juga buat sahabat Prodia. Amin. Terima kasih. Prodia Podcast, wellness lifestyle.